Shalom Antiokers, welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama saya Devin yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita pertama kali ketemu di bulan Juli, di minggu kedua. Kenapa? Karena di minggu lalu kita formatnya tidak talk show, tapi adalah monolog yang dibawakan oleh Bapak Aris Sabta Kristanto, yang temanya adalah kesatuan. Dan memang di bulan ini kita akan ngebahas tentang tema kesatuan, masih berkaitan lah dengan tema bulan lalu, yaitu tema ulang tahun gereja kita, yaitu adalah kebersamaan. Jadi kita bulan ini akan ngebahas tentang kesatuan itu, dan di bulan ini talk show kita akan coba membawa tema kesatuan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau misalkan bulan lalu kita ngobrol-ngobrol bersama jemaat-jemaat lama tentang Antioquia, kita akan coba ngebahas kekeluargaan Antioquia dari sisi anak-anak rantau. Ini anak-anak rantau dan juga jemaat baru pastinya, yang memang notabene bukan domisili di sini. Dan hari ini kita mulai dari yang sudah berkeluarga dahulu nih perantauannya. Siapakah mereka? Langsung saja saya perkenalkan. Mereka adalah Bapak Yulian Samperia dan Ibu Vera Situmorang, atau biasa saya panggil dengan Bang Yul dan juga Kak Vera. Ini dia. Halo Kak Vera, selamat malam. Halo. Halo Bang Sakti. Halo Antioquers. Halo Eren. Halo Bang Sakti. Padahal kemarin juga ketemu. Anyway, Bang Yul dan Kak Vera, apa kabar? Puji Tuhan, sehat, baik-baik semuanya. Baik ya, luar biasa. Bang Yul dan Kak Vera, seperti biasa kita akan mulai program kita, dan pastinya ini adalah wajah-wajah baru. Sebenarnya nggak baru juga sih, aku ketemu personal dengan mereka juga di tahun 2018, tapi mungkin mereka harusnya udah join lebih lama lagi. Nanti kita akan bedah bareng-bareng. Tapi sebelum itu, aku pengen dong persilakan Bang Yul dan Kak Vera untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalannya boleh singkat, boleh mau ada apa tambahannya juga silahkan. Perkenalan diri, namanya siapa, panggilannya siapa, berjemaat di Antioquia sejak tahun berapa, dan boleh dikenalin dong itu yang kecil siapa sih namanya. Silakan Bang Yul dan Kak Vera. Oke, baik. Mungkin pertama-tama shalom untuk Antiokers semuanya. Perkenalkan, mungkin banyak yang belum kenal, nama saya Julianus Samperia. Mungkin biasa dipanggil Julianus saja, mungkin boleh Yul juga oleh Pak Gembala biasa, atau sama Bang Sakti juga dipanggilnya begitu. Untuk di kita ini bergabung di Antioquia sih mulai sekitar 2015 ya, awal. Di situ kita mulai aktif beribadah di Antioquia. Dari 2015 berarti ya, dari 2015 sudah ada di Antioquia, dan bersama sang anak ya tadi ya, itu adalah siapa namanya? Mana kamu? Lagi Namanya adalah anak kami, namanya siapa? Eren Gabriel Obaja. Pinter. Anyway, Bang Yul, Kak Vera, dan juga Eren, terima kasih banyak sudah mau hadir di podcastan kita ini. Sudah berjalan 61 episode dan kalian bisa ada di sini. Ini semua karena keberuntungan. Terima kasih banyak. Kita pasti yakin banget apa yang kalian sampaikan bisa jadi berkat juga buat orang lain. Tapi ya tadi seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa di awal saya bilang ke Antiokers juga bahwa Bapak Yulianus dan Ibu Vera Situmorang ini bergereja di Antioquia sejak tahun 2015. Salah satu alasannya karena mereka aslinya juga bukan dari Jakarta sebenarnya ya, Bang Yul dan Kak Vera ya, masing-masing dari daerahnya yang berbeda, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mungkin Bang Yul dulu, baru ke Kak Vera. Aku pengen nanya ini, masing-masing datang ke Jakarta itu kapan, dan tujuan awalnya ke Jakarta waktu itu untuk apa? Dari Bang Yul dulu boleh, silakan. Oke, kalau dari saya sendiri sih awal menginjakkan kaki ya di Pulau Jawa lah. Itu sejak tahun 2008 sebenarnya. Cuman mungkin nggak langsung di Jakarta pada saat itu, di Bekasi juga. Di Bekasi juga. Awalnya karena memang pada saat lulus kuliah, kebetulan ada penerimaan melalui kampus, dan puji Tuhan karena berkat Tuhan
terima di salah satu perusahaan di daerah Bekasi waktu itu. Tapi saat itu sih nggak begitu lama juga untuk stay di Bekasi, langsung ditempatkan ke daerah project juga pada saat itu, ke daerah Sulawesi. Itu untuk waktu yang cukup lama juga, sekitar 3 tahun lebih atau hampir 4 tahun lah. Oke. Nah, setelah itu di tahun 2012 baru balik ke Jakarta lagi, mulai pindah ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, sampai di 2015 itulah baru kita bergabung di GPDI Antioquia. Oke, berarti Bang Yul memang awalnya di Bekasi dulu ya, jadi Jabodetabek lah kurang lebih seperti itu, bekerja kurang lebih 3 tahun di perusahaan itu. Oh, asalnya dari mana Bang? Asalnya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Oh, Toraja, orang Toraja siapa ya? Setahu saya sih Pemuda ada orang Toraja, tapi ya cukup ada juga lah orang Toraja. Oh, berarti ini dari Sulawesi ya? Ini dari Sulawesi. Kita pindah ke sebelahnya. Ini dari mana nih? Kalau Kak Vera gimana nih ceritanya ke Jakarta waktu itu kapan dan ada kegiatan apa? Oke. Halo, salam Antiokers, Bang Sakti semuanya. Perkenalkan saya Vera Situmorang, biasa juga dipanggil Vera. Kalau story pas ke Jakarta itu sama, awalnya juga kerja, panggilan kerja juga di sini. Terus kalau untuk bergabung di GPDI Antioquia sama Julianus itu pas awal-awal 2015 pertengahan atau awal lah kayak gitu. Karena tadinya juga saya nggak di Antioquia gitu, maksudnya nggak di GPDI, karena kita mau nikah di GPDI, jadi ikut sama Julianus ke GPDI Antioquia ya, yang pas di Jakarta tuh yang Antioquia gitu. Dan Kak Vera asalnya dari? Aku sih dari Palembang. Jadi satu Sulawesi, satu Sumatera, ketemunya di Jakarta. Jauh ya. Niat ya. Oh, berarti awalnya justru memang belum ketemu satu-satu nih ya. Berdua memang belum ketemu ya, dari Palembang dan juga Toraja, ketemunya memang di Jakarta berarti. Belum. Oh, nanti ketemunya di Jakarta. Di Persatukan Tuhan di Jakarta. Ini aku pengen nanya ke Kak Vera nih. Cerita dong, ini sekilas pertemuan masing-masing seperti apa nih hingga ya akhirnya berkeluarga dan juga sampai memiliki anak. Ini Kak Vera waktu itu gimana ceritanya Kak? Kalau kenalnya Julianus itu tuh dikenalin sama teman kuliah aku. Jadi emang kebetulan teman kuliah aku tuh temannya dia juga. Oke. Kenalan ya sebagai ya teman dulu lah ya, kenalan teman. Karena tadinya juga aku mikir ya karena teman aja kan nggak masalah gitu. Karena dia juga waktu itu sih aku kayaknya ya kenal sama siapa aja gitu, even nggak orang Batak gitu. Ya nggak apa-apa, ya udah kenalan yang kayak biasa, temenan, kenalan, jalan bareng, ya udah gitu, lama-lama klik ya nggak? Tapi itu ya maksudku ya pasti banyak juga kejadian-kejadian yang memang merantau dan ketemu di Jakarta, akhirnya pun menikahnya juga di Jakarta. Cuman memang ya itu ya maksudnya perdebatan batin, kita tahu bahwa ingat ini kan sebenarnya anak rantau ya, tapi akhirnya bisa juga ternyata kita nggak pernah kepikiran dari kecil bahwa ternyata besar di Jakarta, membesarkan keluarga juga di Jakarta gitu, sehingga akhirnya inilah kebentuk nih keluarga dari pulau yang berbeda, ketemunya pun di pulau yang berbeda juga. Benar, jadi ke 3 pulau ya. Iya, iseng kalian ya. Ya tapi itu ya sebagai sama-sama pasangan perantau tadi yang berkeluarga juga di ibu kota, pastinya masing-masing dan juga bersama-sama gitu punya struggle-nya sendiri gitu ya. Nggak usah yang perantau, yang nggak merantau aja ketika berkeluarga pun punya struggle sendiri. Kalau dari Bang Yul sendiri ada nggak sih yang bisa diceritakan struggle ya waktu ya dalam
kehidupan keluarga, khususnya sebagai perantau di ibu kota gitu. Struggle apa sih yang bisa diceritakan, baik emosional mungkin, finansial mungkin, seperti apa? Kalau kita bicara struggle di Jakarta pasti banyak ya. Mau itu dari sisi kita sehari-hari bekerja atau dalam keluarga, apalagi mungkin yang paling pertama di sisi kerjaan mungkin itu berangkat sama pulang kerjanya itu karena kemacetan di Jakarta, jadi banyak menghabiskan waktu di jalan gitu. Jadi salah satu struggle-nya ya di situ, jadi kita bisa kurang waktu, mungkin udah sampai rumah udah malam gitu untuk hal-hal yang lain mungkin dengan keluarga gitu, jadi agak berkurang. Kalau dari sisi emosionalnya mungkin dari sisi anak rantau untuk struggle-nya itu lebih ke misalnya tiba-tiba ada kejadian di kampung gitu kayaknya, ada keluarga yang sakit atau orang tua sakit gitu, yang keadaan mendadak gitu kan, itu yang menjadi hal yang sangat membebanin di pikiran kita kadang-kadang. Gimana kita nggak ada menemanin pada saat itu gitu kan. Itu sih. Untuk dari sisi yang lain mungkin finansial sudah pastilah ya, apalagi untuk anak sekolah, gimana kita bisa mengatur finansial lebih baik lagi untuk hal-hal mengatur keuangan finansial kita dalam rumah tangga. Lagi Jakarta ya, Bo. Puji Tuhan lah ya, kita bisa melalui itu semua. Kita terus berdoa agar kita bisa melalui perjuangan hidup kita bersama Tuhan di ibu kota Jakarta ini. Yes, tapi memang ya paling relate tuh sih Bang, aku juga relate gitu sebagai anak rantau, paling rasa ya finansial oke, itu relatif lah memang karena perbedaan region dan sebagainya. Tapi kalau urusan kayak ada sesuatu terjadi di kampung kita sana dan kita harus kembali, apalagi kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Baru kejadian kemarin, apalagi dengan PPKM sekarang ini mesti PCR gitu kan, berarti biaya pesawat, gak hanya biaya pesawat, berarti nambah juga biaya labnya. Jadi ya itulah ya, kesulitan seperti itu terjadi gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya semua bisa teratasi, dan kita percaya bahwa pasti perkenanan Tuhan juga gitu ya, makanya bisa sanggup untuk melaluinya. Makanya kita sebisa mungkin yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga bisa semakin mengerat kepada Tuhan. Salah satunya terus meningkatkan kerohanian kita dengan ya ikut ibadah minggu, gereja dan sebagainya. Nah tadi seperti yang dibilang sama Bang Yul juga bahwa bergabung di Antioquia di tahun 2015. Awal mula bergabungnya kayak gimana Bang? Awal mulanya sebenarnya sebelum 2015 sih. Kalau aku pertama kali ke Antioquia itu sebenarnya di sekitar tahun 2013-an pertama kali ke gereja Antioquia Tebet. Oh 2015 berarti sekeluarga ya gitu maksudnya. Itu mulai mungkin bisa lebih intens di ibadah mungkin di situ ya. Untuk pertama kali sendiri di sekitaran tahun 2013 itu, kebetulan pada saat itu udah pindah kerja di Jakarta gitu kan. Ngekosnya pada saat itu di daerah Pejaten. Jadi mungkin bukan kebetulan juga sih, lewat mungkin emang udah rencana Tuhan ya, lewat naik motor di Jalan Supomo. Jadi kan pas nengok ke kiri, ada GPDI nih gitu kan, berhentilah di situ. Berhenti, lihat jadwal ibadah ada di papan depan itu kan. Jadwal ibadah, ada ibadah minggu sore. Akhirnya datanglah pada saat hari minggunya ke situ. Nah, hal yang paling menarik sih, berkesan juga sih bagi saya pada saat pertama kali datang ke situ ya. Sambutan dari
penerima tamu pada saat itu. Jadi waktu itu sama Kak Maudi. Oke, Ibu Kebetulan Gembala sekarang. ya Ibu Gembala kita sekarang. Yang paling saya ingat waktu itu sempat langsung dikenali sebagai wajah baru mungkin ya. Jadi langsung ditanyain waktu itu, ditanyain dari mana, tinggal di mana, kerja di mana gitu kan. Jadi sampai sedetail itu ditanyain asalnya dari mana gitu kan, dari Toraja. Oh iya, kita juga mungkin kenal ini ada orang Toraja gitulah. Jadi sambutan yang begitu hangat lah menurut kami gitu ya. Memang kalau urusan penerima tamu di Antioquia memang nggak bisa ditutup mata sih. Memang penerima tamunya jago-jago. Ini pelayanan keren juga sebenarnya. Banyak orang selalu cerita pelayanan musik dan sebagainya. Penerima tamu ini gila ini. Gimana caranya kita, orang itu pintu pertama lah istilahnya. Ya, sebelum pintu gereja itu pintu pertama gitu untuk kita. Cuman mungkin pada saat itu juga belum yang setiap minggu jadinya datang ke GPD Antioquia. Kadang di hari Minggu ikut sama kebetulan kakak ada di daerah Cilandak juga waktu itu, jadi misalnya ke rumah kakak jadi ikut gereja sama mereka juga di gereja tempat mereka beribadah gitu kan. Yes. Tapi memang titik 2015 baru kita mulai bareng-bareng di situ di GPD. Tapi memang titik pertamanya di 2013 itu ya, bersentuhan dengan Antioquia pada saat itu. Berarti yang bisa aku tebak-tebak, Kak Vera pun join ke Antioquia, ajakan dari Bang Yul juga berarti. Iya. Ya karena mau nikah ya kan. Iya. Benar-benar. Tapi ya, aku bakal cerita tentang Kak Vera nih, buat sejauh mana dia dengan Antioquia, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Nah, seperti Bang Yul tadi bilang, 2013 join, lalu mulai intens di 2015 di gereja. Kak Vera ketika ikut Bang Yul juga, berkeluarga juga, dan gereja di Antioquia, kegiatan-kegiatan gereja apa sih Kak yang kalian ikuti gitu? Yang ya pastinya di luar ibadah minggu ya, dan kesannya seperti apa? Pernah ikut kegiatan apa aja sih selain ibadah minggu? Kalau kita jujur emang belum terlalu aktif sih untuk ikut ibadah yang lain. Cuma kalau kayak aku pribadi tuh adalah kayak kemarin tuh baru ikut kayak pelayanan untuk kaum wanitanya gitu. Walaupun emang belum sering ya, belum rutin gitu, tapi ada sekali 2 kali yang kayak gitulah. Iya. Tapi seingatku aku ketemu kayaknya Kak Vera nggak cuman di ibadah minggu deh. Bahkan kayaknya aku pertama kali ketemu Kak Vera itu bukannya Kak Vera ikut yang itu kan 2018 di Generasi Melayani kan? Kayaknya aku ketemu pertama kali yang kita retret kan ya. Pokoknya itu yang di puncak. Oh, yang di puncak. Iya, kayaknya aku ketemu Kak Vera di situ. Iya kan? Datang ya? Datang kan ya? Ada. Kayaknya aku ketemu kalian di situ deh. Dan Oh iya. Kita tuh ada walaupun belum aktif di pelayanan gereja, tapi kalau kayak acara-acara gereja yang ke puncak itu yang 2 kali, pertama Natal, terus itu kita baru merit ya. Yeah. Nah, itu kita udah ikut. Walaupun belum kenal siapa-siapa sih di situ, cuma ya? Kayak yang kenapa? 2015 ya? Iya, 2015. Iya. Nah, itu kan kita habis nikah November. Nah, Desembernya kan Natalan tuh yang di puncak. Itu kita ikut cuma model ya hai aja, nggak ada kenal siapa kecuali Ibu Gembala sama Ayudi sama Kak Maudi gitu. Nah, terus acara yang kedua ya 2018 kan udah ada Aaron tuh. Jadi ya udah lumayan kenal lah, udah ada ingat beberapa nama gitu, walaupun juga belum banyak waktu itu. Iya, karena perantaranya Aaron tadi ya. Sama lu aja. Aaron, ya ampun, itu siapa? Bener sih, itu bener. Ya memang nih Aaron. Aku curiga nih Aaron sekarang masih kecil ya kan, lama-lama ketika besar tiap hari diselesaikan dikerjakan kehidupannya di Antioquia nih. Melayani apa ya kan? Siap-siap aja kalian. Tapi Kak Vera tadi bilang memang belum aktif, tapi ikut kalau kegiatan retret dan ya 2 kali bahkan yang waktu Generasi Melayani, dan ternyata 2015 juga ikut waktu itu. Dan memang aku pun aktifnya juga 2015, jadi kita sama-sama mungkin karena sama-sama baru aktif di situ, ketemu pun kita juga belum terlalu nih, justru ketemunya di tahun 2018. Cuman Kak Vera ini perlu diketahui bahwa
tahun lalu ya Kak ya, berkesempatan jadi panitia gitu di pasca Natal gitu di Antioquia tahun 2020. Waktu itu wah ini dari yang tadi bilang jemaat baru tapi ternyata ambil bagian juga di panitia. Waktu join gimana Kak waktu itu? Diajaknya seperti apa? Ya, jadi waktu itu diajakin sama Bu Gembala sama Kak Mudi untuk ikut dalam kepanitiaan di Natal itu kan. Terus jujur waktu itu sih aku belum bilang iya, cuma aku bilang sama Kak Mudi waktu itu jawabnya iya Kak, nanti ya aku kabarin. Terus aku di rumah tuh mikir itu ibadah kan, pas pulang ibadah langsung ngomong sama Yulianus, tadi aku diajakin sama Kak Mudi ikut panitia gini, ya udah ikut aja kata dia kan. Cuma aku kan mikir kan, aku kan kayaknya nggak kenal banyak orang gitu, maksudnya kayak nanti merasa kayak cupu gitu ya, nggak kenal siapa-siapa. Cuma mana ada gitu. Ya udah, cuma kan aku mikir, oh iya kayaknya emang ini kesempatannya, justru ini kesempatannya biar interaksinya makin banyak dan ya udah ambil bagian melayani gitu, walaupun ya ternyata nggak banyak juga karena kan langsung pandemi ya. Waduh iya ya, tahun lalu ya. Bagian apa waktu itu Kak? Aku sih waktu itu dapat seksi konsumsi sama Tante Lady sama Kak Terry juga. Jagoan-jagoannya tuh. Gimana mereka asik? Asik lah, makanya bisa dijalani. Iya asik lah, pasti banyak story yang bisa bersharing bersama ya kan. Story ya itu tadi ya ternyata keaktifannya Kak Vera dan juga Bang Yul ya, mungkin Bang Yul satu saat nih mungkin digadang-gadang jadi tua mungkin kan kalau kita tapi Kak Vera sudah memulainya dengan jadi bagian konsumsi di 2020, artinya keaktifannya bertumbuh, berarti dari yang jemaat biasa yang nggak kenal siapa-siapa akhirnya jadi pelayanan. Nah, kalau di gereja masing-masing nih, mungkin Bang Yul dulu boleh, baru Kak Vera boleh, silakan siapa duluan. Yang teman ngobrol kalau bincang-bincang kalau di Antioquia siapa aja sih? Ya pasti tadi Bu Gembala ya, yang pertama ketemu. Tapi selain itu ada teman-teman ngobrol di Antioquia siapa aja? Kalau aku, maksudnya nih sekarang atau dari awal-awal tuh? Semua dari awal sampai sekarang. Karena kalau dari awal jujur kan belum, iya saya. Kalau aku sih waktu awal-awal jujur kan belum kenal siapa-siapa tuh. Jadi kayaknya waktu itu yang ya mungkin ada aja ngobrol, cuma kan waktu itu kayak belum tahu namanya siapa gitu. Tapi kalau yang sekarang sih udah lumayan banyak kenal orang ya, udah ingat, jadi udah kayak menyapa, say hello, hai gitu, udah ingat namanya gitu. Kalau baru-baru kan belum tuh. Tapi kalau ingat deh, kalau yang baru-baru itu yang selalu nyamperin tuh dulu ya pasti Kak Mudi ya, Kak Mudi. Tapi kalau yang baru sebelum ada Aaron itu kan kita masih berdua kemana-mana. Nah itu yang waktu itu selalu nyampe Kak Ludi, aku inget Kak Ludi sama Kak Ista, sama Kak Ista. Itu juga aku lama banget baru inget nama mereka. Tapi pas udah lahiran Aaron tuh, udah tuh mulai banyak. Kak Nuni, yang pertama Bang Sonang. Sempat juga berarti ya? Kenapa? Sempat juga berarti ya sama Bang Sonang sama Kak Nuni ya? Sempet deket kan berapa lama. Terus, sayang. Iya. Terus kalau semenjak ada Aaron udahlah tuh semakin kenal, semakin banyak, udah pelan-pelan inget tuh namanya. Yang sering nyamperin itu Tante Sheni, omanya Jeru. kan kebetulan Jeru kan nggak jauh tuh usianya sama Aaron. Jadi kalau ketemu tuh kayak setiap minggu ketemu udah nambah nih, kayak ngitungin tuh nambah nih yang diinget Tante Sheni, Om Ipen, mamanya Jeru. Terus kalau sekarang sih udah mulai banyak deh ya. Kayaknya ente lagi intens sama Ulin ya, Kak Ulin ya. Itu kalian suka foto-fotoan bareng gitu ya. Kita bikin grup yuk. Itu sisterku teman rumah. Sisterhood. Padahal, nah kalau sama Ulin tuh kenal deketnya itu pas
acara di puncak itu loh kita yang 2018. Oh, di situ juga ya ketemunya ya? Kenal namanya sih, sebenarnya tahu. Aku tuh kan gitu kan, tahu orangnya, cuma nggak tahu namanya kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Tapi kalau nggak salah, entah kebetulan atau enggak, katanya kali di daerah kalian tinggal juga dekat sama orang gereja juga ya katanya ya, tetangga nama orang Antioquia. Iya, gitu, tetanggaan. Iya, tetangga kita siapa ya, Nak? Enggak, tetangga asik aja. Iya, itu Bang Rama, Bang Tangguh, iya tetangga. Bener sih. Itu Bang Sakti ya? Iya. Itu tetangga kita ya. Oh iya, kamu lebih ingat Bang Rafa, Bang Tangguh, aku catat nih. Ya, kebetulan nanti terus kita berdekatan. Saya juga dapat tempat tinggal, infonya juga karena mereka berdua ini. Jadi ini berdua luar biasa ini. Ya, seperti itu ya. Maksudnya dari 2015 ya intensnya sampai ke 2021 ini udah banyak teman ngobrol, udah banyak, ada juga pelayanan yang Kak Vera ambil, dan Bang Yul juga kedepannya pasti juga akan terus di Antioquia juga dan mungkin akan melakukan sesuatu juga. Nah, yang kalian rasakan gimana sih untuk ya kayak tadi kekeluargaan, karena kita merasakan dari jemaatnya ya, santero jemaatnya. Kalau dari Bapak Ibu Gembalanya untuk ya kita pengen tahu aja nih, kalau yang kalian rasakan terkait Bapak dan Ibu Gembala kita gimana nih dalam memperhatikan ataupun ngejalin kekeluargaan dengan jemaat-jemaat, khususnya kalian nih yang terbilang ya jemaat yang baru dan juga jemaat rantau tadi. Ini siapa nih yang jawab nih? Gimana nih Pak Gembala dan Ibu Gembala yang kalian rasakan seperti apa? Ya, kalau menurut kami sih seperti yang saya bilang dari awal, saya udah ngerasa gitu pada saat pertama kali datang ke GPDI Antioquia sendiri, udah merasakan disambut dengan baik banget gitu kan. Sampai dengan sekarang sih kita dapat perhatian yang baik banget dari Bapak dan Ibu Gembala ya, dari sisi kekeluargaan juga, dari doa-doa yang kadang di awal-awal pandemi juga video call gitu ya untuk berdoa. Oh, ada kayak gitu juga ya? Iya. Oh. Jadi ya memang sangat baik sekali sih, dan terasa kekeluargaannya sangat baik banget. Kita merasakannya seperti itu. Jadi tetap menjalin intens sampai yang kemarin pandemi itu Pak Gembala, Ibu Gembala tetap memastikan situasi dan keadaan dari keluarga Bang Yul berarti ya, Bang Yul dan juga Kak Vera ya. Saya enggak, mungkin karena antara belum menikah atau ya udahlah ini aman lah ini. Tapi waktu itu juga kebetulan saya juga tugas ke gereja, jadi mungkin Kak Yudi juga kayaknya tahu sih keadaan. Kelihatan ya, nah? Tapi kalau keluarga, berarti keluarga ada yang di video call seperti itu ya? Ada. Wah, luar biasa nih Kak Yudi, saya baru tahu juga nih, keren. Dan aku rasa sih memang Pak Gembala dan Ibu Gembala akan terus seperti itu, terus intens untuk berhubungan dengan para jemaatnya, karena memang saya juga dari 2015 tahu bahwa Gembala kita sekarang ini memang begitu banget ke jemaatnya, sangat memperhatikan. Kalau dari apa ya, memori yang kalian rasakan gitu dari pertama kali sampai sekarang gitu, hal yang paling berkesan selama di GPDI Antioquia untuk masing-masing seperti apa? Bang Yul dulu mungkin. Ada nggak hal berkesan ya? Cepat mungkin udah ceritakan tadi, misalkan kayak perhatian Bu Gembala dan Bapak Gembala ketika bahkan dari awal juga udah perhatian, tapi hal yang paling diingat yang spesial gitu ya, mungkin gara-gara Antioquia Bang Yul entah ikut apa atau tahu apa gitu. Kalau hal yang paling berkesan di GPDI Antioquia sebenarnya ya itu memang di kekeluargaannya mungkin ya. Sebelumnya mungkin kita belum, pada saat awal-awal digabung di GPDI ini, benar-benar mungkin kita cuman ikut di ibadah minggu aja awal-awal ya. Jadi di awal-awal, tapi mulai di tahun berapa ya kita udah pindah di Pinter, terus ikut rayon, jadi diajakin sama Om Vipen. Jadi kita terima kasih banyak banget juga sama Om Vipen.
yang sudah mengajak kita untuk gabung di ibadah-ibadah rayon, karena kita jadinya ikut Jadi, di rayon kenal, Timotius di iya, dan lebih Bekasi bisa. gitu kan. Bahkan Cara ngajaknya sampai gimana? dijemputin ke rumah loh. Waduh, Mungkin Om Pipen udah feeling ya kalau cuma disampein nggak ikut nih orang, jadi disamperin. waduh. Jadi kita diajakin, ayo nanti dijemput. Ya udah, jadi kita ya, oh iya baik Om. Ada awalnya mungkin ada rasa nggak enak juga sampai harus dijemput gitu kan. Akhirnya ya bisa kita mengiyakan untuk ikut dan selanjutnya sih mungkin kita bisa ikut di tempat lain, misalnya jadi udah nggak dijemput lagi, jadi udah tahu rumah rayon yang masuk di rayon kita. Waduh. Saya nggak tahu rumahnya lagi, kemungkinan saya berikutnya dijemput nih. Iya, itu kan rayon Timotius sekarang. Jadi kita tuh satu circle sekarang. Kalau bahasa sekarang, kalau pandemi satu klaster. Benar. Oh iya, luar biasa. Ya itu ya, Om Pipen sampai datang ke sini. Memang waktu saya awal ke sini juga Om Pipen bener-bener, dia udah tahu aja tuh rumah ini. Oh, ini rumah Janus, ini rumah Vera ini gitu. Jadi emang udah sering kesini kayaknya memang. Kalau Kak Vera apa nih yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan tuh dari awal, pas awal banget aku sama Yulianus sebelum nikah 2015 itu kita datang kan, emang udah niat kan kita mau netap gitu, maksudnya jadi jemaat GPDI gitu. Makanya waktu itu ke situ. Yang pertama itu yang paling berkesannya, karena waktu itu aku mikirnya nanti gimana ya mau nanya, karena kan kita ke situ juga mau bimbingan pranikah gitu. Iya. Nah jadi aku pikir gimana ya nanti nyamperin nyari gembalanya gimana gitu. Rupanya tuh pas baru selesai ibadah kita tuh langsung disamperin sama Kak Modi gitu. Jadi pas pas baru mau berdiri tuh udah langsung disamperin. Jadi aku tuh berkesannya di situ kayak kita tuh disambut gitu. Emang langsung dikenalin kan wajah baru di situ kan. Emang langsung ditanyain tuh sama Kak Modi, kalian udah menikah belum? Ya udah langsung lah kita mengutarakan niat kalau emang mau jadi jemaat di situ kan. Terus mau ingin pranikah. Sesudah, karena itu kan belum kenal siapa-siapa, tapi semakin erat minggu 2 minggu bahkan waktu aku pertama kali ibadah di Antioquia itu yang nyamperin aku tuh bukan Kamodi aja. Jadi mungkin waktu itu pas dikenalin nama aku gitu ya, Vera Situmorang dari Palembang gitu. Yang pertama nyamperin tuh aku inget Kak Teri. Oh. Sama kalau Kak Teri kan nanya-nanya gitu, orang Palembangnya di mana gini-gini. Oh ternyata kita masih adalah saudara-saudara jauhan gitu. Terus karena aku baru Situmorang, aku ingat banget tuh mamanya Edo ya. Iya mamanya Edo ya. Ibu Rode. Ibu Rode ya. Aku kan dia nyamperin aku, oh baru Situmorang, aku juga baru Situmorang. Oh iya baru. Nah yaudah, jadi kenal maksudnya mereka yang nyamperin jadi aku kenal gitu. Kalau menurut aku sih di Antioquia kekeluargaannya emang berasa ya, maksudnya itu hangat gitu ya. Jadi kayak bukan yang kayak siapa sih itu jemaat baru masih muda nggak usah kayak gitu. Jadi aku sih nggak ngerasa gitu, justru kita waktu itu ngerasa, aku pribadi sih karena orang baru di situ bingung ya harus gimana nih mau nyapain siapa, tapi ternyata jemaat-jemaat di sana tuh emang hangat gitu, kayak ngerangkul kita, kayak Pak Gembala juga kan ya, maksudnya Kak Modi, Kak Yudi juga ya merangkul gitu, maksudnya kita benar-benar diterima jadi bagian dari jemaat itu walaupun kita baru gitu. Aku harus garis bawah yang Kak Vera bilang tadi ya, karena kita sekarang gereja Pak Gembala, Bung Bala suka ketika di akhir
oh ini namanya si ini boleh berdiri atau ada jemaat baru silakan berdiri diperkenalkan gitu. Artinya kenalnya nggak Pak Gembala dan Bu Gembala tidak hanya pengen kenal sendiri aja gitu. Pak Gembala pun mempersilahkan jemaat lain. Ini loh jemaat baru kita, ayo ya gimana nggak berkeluarga, wong satu ruangan tahu. Jadi hilang gitu. Iya. Lebih seperti itu sih yang aku rasain waktu itu, apalagi kan aku kayak baru gitu kan jadi kenal GPDI banyak orang, gitu ya. Karena kan sebelumnya aku nggak ibadah di GPDI, jadi pas pertama kali ibadah di GPDI langsung disambut kayak gitu, langsung feelingnya tuh dapet gitu. Iya. Gitu Tapi aku dapat contekan nih, aku dapat suara-suara. Ada hal berkesan lain untuk Kak Vera katanya. Okay. Katanya ngefans sama seseorang, ternyata ketemunya di Antioquia. Coba ini ya. Kalau ternyata nggak benar kita cut, nggak apa-apa. Katanya ngefans sama, katanya ya suaranya sempat ngefans sama Kenny Gabriel katanya. Oh iya, anaknya Kak Oot kan. Iya. Jadi itu nggak sengaja banget. Jadi kan waktu itu emang kita tinggal di apartemen Kalibata kan. Iya. Ini nggak apa-apa ya aku ceritain ya. Iya nggak apa-apa. Ya. Jadi waktu itu kita nggak tahu gimana. Tapi aku dapat kontaknya itu tuh karena kayak di apartemen kan suka dibagiin tuh yang jual gas galon gitu-gitu ya. Nah, aku langsung save waktu itu, nomornya, dan waktu itu ada acara itu di Jehan apa bukan di Jehan, pokoknya The Remix di net kan. Terus kita tuh sempat ngeliat kayak Om Pedi. Banyak juga tuh kisahnya karena kenal Om Pedi, nggak tahu gimana, pokoknya waktu itu aku ngeliat di foto WA itu ini apa namanya si Kenny itu kan grupnya itu. Nah udah nggak tahu gimana juga ceritanya itu tiba-tiba apa dikasih tau Om Pedi ya, kalau dia itu cucunya gitu gimana nggak tahu juga ceritanya sehingga bisa ya karena dikasih tahu cucunya akhirnya pun jadi ada channel untuk ketemu dengan Kenny Gabriel itu ya. Kita belum cerita. Belum tahu. Jadi pokoknya memang sebelum kenal siapa Kenny itu, Kak Oot dan Om Pedi itu emang kita udah suka kan sama orang itu, sama si Kenny itu. Nah, nggak tahu, aku lupa banget pas gimana ceritanya. Jadi kita kenal, oh ternyata Kenny itu anaknya Kak Oot. Udahlah, aku suka nyamperin Kak Oot, gimana kabar Kenny gitu. Sampai waktu itu Kenny pernah kan ke gereja juga kan. Jadi aku kayak, Kak Oot aku mau foto bareng. Nah ini spesial dan memang Kenny itu ya awal-awal ketika dia masuk The Remix itu benar-benar satu Antioquia itu wow banget ya. Padahal sebenarnya beberapa kali juga sebenarnya kesaksian juga sering kelihatan Kenny-nya. Cuman ya itu pada saat itu titiknya itu The Remix semua ini. Jadi ya ada yang minta foto dan sebagainya. Mungkin saya doang kali ya, bukan sombong ya, tapi dapat nomor Kenny bukan untuk minta foto atau untuk chat segala macam, nggak minta pelayanan seks oral. Kenny mungkin orang gua lulusan The Remix loh, nggak apa-apa ya. Maksudnya waktu kejadian itu memang Kenny harus kita akui sangat ini ya. Maksudnya kalau misal waktu itu ada acara Paskah Pemuda waktu itu, jadi karena Kenny juga masih pemuda, bisa nih jadi branding, pengennya sih kayak gitu. Semua Kenny tidak tersinggung, tapi harus sih tidak ya. Dan yang buat kita happy lagi tuh kan dan yang lebih bikin happy-nya itu pas taunya Kenny itu adalah anaknya Kak Oot itu pas di shoot tuh keluarganya pas di Geramik itu kan. Terus kayaknya itu orang gereja deh, kayaknya sering deh, tapi belum tahu itu namanya. Terus pas di shoot Kak Ista juga sama Om Pedi, bener nih orang gereja nih. Makanya langsung mikir langsung mikir ini The Remix apa ibadah online ini. Jadi pas selama acara The Remix itu justru kita bukan fokus sama Kenny, ngeliat kayaknya berapa kali di shoot, mastiin tuh kayaknya tuh bener deh orang gereja. Tapi kita belum tahu. Ya udah tuh pas minggu berikutnya
kayak pede aja tuh nanyain gitu kayak, oh iya itu kayaknya Kak O deh waktu itu bilang, Kak O apa Om Pedi gitu, iya itu cucu saya. Nah udahlah makin lah di situ kenal, oh nambah nih kenal jemaat gitu. Jujur ya waktu itu juga waktu kita tinggal di apartemen Kalibata tuh udah pernah ngeliat ya Audrey, tapi nggak tahu namanya. kata Julianus pas waktu itu kita ketemu di bukan pas turun lift unit kita tuh mereka lewat kan. Julianus yang bilang waktu itu kayaknya orang gereja. Jadi kita memang ada beberapa keluarganya juga masih di situ. Iya, jadi kita tuh kayak udah berapa kali ketemu Om Waluyo juga waktu itu, cuma yang nggak tahu namanya kan. Iya. Jadi memang berproses lah ya. Memang berproses, tahu mukanya dulu, akhirnya nanti sama dekat. Jadi ya itulah banyak hal berkesan tadi, salah satu yang kayak ini The Remix tadi itu ketika disorot keluarga, tahu ini orang gereja. Mungkin katanya itu ketika disorot mereka siap untuk kesaksian katanya. Tapi itu banyak ceritanya. Bang Yul dan Kak Vera, kita mau masuk sebelum akhir nih. Aku pengen seperti yang dibilang kekeluargaan sangat inilah sangat kalian infokan, bener-bener kerasa pertemanannya, lingkungannya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan ini udah dijawab sih sama kalian, jadi aku pengen coba bangun kata-kata lain dari kalian masing-masing untuk ngomong ke Antiochers atau siapapun di luar jemaat Antioquia yang menonton saat ini. Apa sih yang pengen kalian kasih tahu ke mereka supaya tahu bahwa ayo datang ke Antioquia, keluargaannya seperti ini. Siapa nih yang ingin menyampaikan? Berdua boleh, salah satu juga boleh. Ya, kalau berbicara masalah di Antioquia, kita bisa, yang saya rasakan di Antioquia ini kita bisa bertumbuh dan lebih berkembang di dalam Tuhan, karena saya melihat dari Bapak Gembala saat ini ada semacam program yang direncanakan ya dari tahun ke tahun, bahkan dari misalnya dari bulan ke bulan itu udah ditetapkan tema yang akan dijadiin tema yang dibahas lah dalam satu bulan itu. Jadi kita bisa fokus untuk meningkatkan pemahaman kita atau pendalaman kita dalam firman Tuhan dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh Bapak Gembala itu sepanjang tahun dalam tiap bulan yang berjalan gitu. Jadi kita lebih bisa bertumbuh di dalam Tuhan dengan tujuan yang sudah ditetapkan, diplanningkan di awal dari Bapak Gembala. Yes. Memang kekeluargaan itu adalah salah satu yang buat kita bertumbuh. Tapi ya itu tadi proses bertumbuh yang diterapkan oleh Bapak dan Ibu Gembala kita saat ini pun didukung dengan bagaimana mereka memprogramkan khotbah-khotbah mereka setiap minggunya, supaya kita tahu nih bahwa ketika kita ingin ngebahas ini bulan ini kita sudah susun minggu ini. Jadi memang kalau buat jemaat lain ataupun orang lain yang pengen gereja di Antioquia, inilah Antioquia gitu ya, keluargaannya, bagaimana cara membawakannya. Tapi terpenting daripada itu kembali lagi kita fokus gerejanya memang untuk Tuhan, tapi inilah Antioquia. Silakan untuk join, jadi kita sama-sama fokus kepada Tuhan ya, bersama-sama dan berkeluarga di Antioquia. Wow, kita udah ngobrol banyak banget nih. Tadi kalian pikir kalian hanya 30 menit kan? Tidak, saya tahan kalian. Akhirnya sampai juga hampir 1 jam ya. Iyalah, kita banyak bahasannya. Kita mah. Dan anyway, kita sebelum menutup, kita biasanya ada sisi closing statement, Bang dan Kak. Jadi kita minta dari kalimat penutup lah untuk menutup rangkaian ini dari narasumber kita. Kalimat penutupnya bisa harapan ke depannya dari Bang Yul, Kak Vera untuk keluarga dan juga GP Antioquia seperti apa. Dari Kak Vera dulu, baru nanti Bang Yul. Silakan harapan ke depannya. Harapannya ya untuk siapapun yang nonton ini gitu, yang belum tahu GPDI Antioquia, ayo ibadah di Antioquia.
Jadi karena kalian akan merasakan kalau di sana tuh kita nggak sekedar datang ibadah pulang gitu ya. Jadi dari awal kita datang itu kan udah kayak disambut, terus nanti ya pasti ngerasain apa yang kayak kita rasakan, karena kan begitu kita datang tuh kayak langsung di touch gitu loh, kayak ayo gitu diajak gitu. Jadi kayak emang berasa kayak benar ke gereja, ya benar ke gereja, tapi kayak jadi saudara gitu loh, nggak dari bapak dan ibu gembala aja, tapi emang dari lingkungannya dan jemaat-jemaatnya gitu. Harapan aku sih ya kita tetap ibadah di sana, tetap ibadah di sana gitu. Kerukunan antar jemaatnya ya tetap terus kita jaga gitu, karena emang yang kita rasakan kan sejauh ini tuh bener-bener ya gitu, bener-bener dirangkul gitu loh. Jadi kayak walaupun kita muda nih, kayak kita tuh ngerasa diperhatiin, kayak ngerasa kayak belum pantas gitu ya, karena kita kan belum terlalu aktif ibadah gitu, kegiatan di luar ibadah gitu. Tapi kita tuh dilihat gitu loh, nggak dipandang sebelah mata, oh ini belum aktif nih gitu loh, tapi kita dikenal gitu. Itu sih yang ngebuat aku di Antioquia itu kayak yang maksudnya dihargai lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Even kita belum aktif saat ini gitu untuk setiap kegiatan di luar ibadah, tapi tetap aja dirangkul gitu. Gitu. Itu sih. Ya harapannya itu sih. Bang Yul silakan. Oke, kalau dari aku sih harapannya untuk keluarga kami mungkin dulu ya. Jadi biar kita biar bisa tetap bertumbuh di dalam Tuhan bersama jemaat di Antioquia, GPDI Antioquia. Terus harapannya agar mungkin pandemi ini biar cepat segera berlalu ya, biar aktivitas-aktivitas kita bisa kembali bisa berjalan normal, baik itu aktivitas sehari-hari atau ibadah gereja di GPDI Antioquia tempat lagi. Semoga kita bisa tetap bertumbuh bersama dengan bimbingan dari Bapak Ibu Gembala, doa-doa dari Bapak Ibu Gembala dan jemaat-jemaat. Kami yakin mereka juga terus mendoakan untuk keluarga kami, biar kami bisa tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam pelayanan di GPDI Antioquia. Luar biasa. Amin, Tuhan berkati. Bang Yul dan Kak Vera, terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol banyak sekali ini. Dari Aaron ada yang harapannya nggak? Yang harapannya gimana nih? Sekolah nih katanya nih. Ya, yang baik-baik ya Aaron ya. Semangat belajar ya. Ya Bang Sakti. Iya, besok pagi kan kita ketemu lagi. Anyway, Bang Yul dan Kak Vera, sebelum kita menutup program ini, izinkan saya mendoakan kita semua program kita pada malam hari ini, mendoakan Bang Yul, Kak Vera dan Aaron juga, dan kita juga mendoakan Antioquia yang sudah mendengarkan saat ini, dan juga siapapun lah jemaat Antioquia yang beribadah di Antioquia. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, mengucap syukur pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, boleh menyaksikan podcast kami, ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu, kami boleh berkumpul dan berdiskusi, sharing bersama Bang Yul dan Kak Vera tentang bagaimana mereka Tuhan sebagai perantau yang boleh beribadah di Antioquia dan boleh menjalani kehidupan mereka di ibu kota ini. Kami percaya ada hal yang luar biasa yang mereka sampaikan dan kiranya boleh menjadi inspirasi bagi siapa mendengarkan, boleh menjadi berkat, dan terlebih ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba berdoa untuk Bang Yul dan Kak Vera dalam keluarganya, Engkau berkati dalam apapun yang mereka rindukan, kesehatan, berkat materi, apapun yang mereka rindukan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Aaron juga Tuhan Yesus sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, sekolahnya dapat dilancarkan. Kami berdoa untuk keluarga ini boleh terus menjadi terang dimanapun mereka berada dan boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Berdoa untuk setiap jemaat yang telah mendengarkan pada hari ini, Antiochus yang mendengarkan, mereka sudah melakukan aktivitas mereka dengan sangat baik pada hari ini, dan biarlah mereka akan beristirahat. Engkau berkati istirahat kami semua, sertai kami supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, agar besok boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat baru pada Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk seluruh tim Antiochia Kratos yang telah bekerja pada hari ini, kami berdoa semua dapat berjalan lancar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bang Yul dan Kak Vera, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai kita ketemu. Terima kasih juga Bang Sama-sama. Sari. Terima kasih. Depan gerbang. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Dadah Eran, dadah Kak Yul, Bang Yul, Kak Vera, Tuhan berkati. Dadah. Tuhan berkati. Bye. Ya itu dia tadi Antiochus, obrolan kita bersama Bang Yul dan juga Kak Vera. Kita ngebahas banyak seputar bagaimana mereka sebagai perantau dan juga jemaat baru dan merasakan kekeluargaan di Antiochia. Jadi buat jemaat-jemaat ataupun orang-orang yang belum join di Antiochia, yuk bareng-bareng jadi jemaat supaya kita bisa beribadah bareng-bareng bersama Tuhan dan merasakan kekeluargaan ini lebih nyata lagi sama-sama. Dan thank you buat Antiochus yang sudah menyaksikan podcast ini. Kalau misalkan ada usul narasumber atau misalnya usul yang lainnya, silakan berikan komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPD Antiochia Tebet. Dan terima kasih juga untuk produser kita Audrey Unika yang sudah bikin skrip untuk hari ini. Dan kita akan dengarkan sepanjang minggu ini ada pengumuman apa saja. Di hari Kamis ada streaming doa di YouTube GPD Antiochia Tebet jam 6:30 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antiochia Tebet dan Facebook GPDI Antiochia Tebet. Dan pastinya ibadah minggu kita di masa PPKM ini hanya sekali, yaitu pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPD Antiochia Tebet. Tapi kalau Pak Gembala nanti akan share juga link Zoom-nya, jadi kita bisa juga beribadah minggu dengan Zoom. Jadi kita bisa bareng-bareng dan bisa kerasa nih, walaupun virtual tapi bisa bareng-bareng gitu. Dan pastinya program kita X Antiochia Christ Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GP dan juga melalui sosial media ataupun WhatsApp grup semangat. Kalau gitu saya thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.